Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu semuanya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapak yang Maha Baik. Biarlah di hari-hari menuju kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan, kami boleh bersinergi Tuhan, bersatu hati Tuhan. Kami boleh unity untuk membangun kota dan bangsa kami ya Tuhan. Ini kami Bapa, kami merindukan lawatan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan cukup bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami Bapa.
Engkau saja cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih.
dan mau memuji Tuhan lebih lagi, kasih tos dulu dong kiri kanan. Tuhan dahsyat bersamamu. Kita bersyukur karena sukacita Tuhan bekerja atas setiap kita. Amin. Mari beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kakiku, lompat bagiku.